Kita memasuki bab 9 yaitu struktur direktori pada Linux, navigasi path, absolute vs relative path, special character membuat file dengan touch, perintah ls, advanced membuat direktori dengan mengkadir, perintah cp, perintah lv, perintah rf. Jadi gambarnya seperti ini. Atas ini terdapat ls. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, di atas ini adalah ls. Kita bisa sebut root. Jadi root ini merupakan user dengan hak paling tinggi yang mana dia bisa melakukan apa saja pada direktori karena semua direktori itu dia beradanya di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah. Dia karena tidak ada lagi direktori di atas root pada Linux. Untuk basic cukup paham tentang home, direktori, dan juga user. Nah, jadi user merupakan file ataupun direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, nanti diletakkannya itu pada direktori user. Jadi kalau disamakan dengan Windows user itu sama seperti program file. Lalu yang kedua ada home. Ini merupakan direktori pada setiap user pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop atau monolog server kita itu home direktorinya sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory, ini akan munculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux desktop pada Debian Linux, kita baru memiliki satu user. Kalau saya memiliki user namanya ESA server, jadi ketika saya buka home itu hanya ada satu user, yaitu ESA server ataupun user. Nah, jadi yang paling penting hanya dua itu saja. Oke, saya akan coba masuk ke file. Ketika teman-teman buka file itu, defaultnya teman-teman akan langsung ke arahkan direktori home. Nah, di sini pada direktori home yang mana terdapat direktori-direktori lainnya. Untuk melihat user pada direktori home itu, ketika kita harus masuk terlebih dahulu ke file direktori root. Gimana caranya? Teman-teman bisa masuk ke outer location. Lalu di sini terdapat slash ya, karena lambang dari root sendiri itu slash, jadi teman-teman langsung klik saja. Oke, di sini ada banyak file-file penting yang akan kita pelajari nanti. Ada bin, bot, dev, dan lain-lain. Dan juga terdapat direktori home. Nah, jadi saya ketika klik, dia akan memunculkan nama user saya itu ESA. Dan ketika saya membuat user baru, contohnya seperti user test pada Linux, maka dia akan menunjukkan user test di sini. Jadi seluruh home directory pada user itu sama. Oke, di sini teman-teman juga bisa cek parents directory, yaitu dengan klik properties. Oke, di sini belum ada parents directory-nya karena saya belum masuk ke direktori manapun. Jadi saya akan coba masuk ke home. Nah, di sini saya akan masuk ke home. Dan di sini saya akan klik properties. Nah, parents foldernya adalah slash atau root. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parents folder saya yang sekarang, karena saya sekarang berada di direktori home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parents folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau direktori home pada parameter parents folder seperti ini, kita masuk lagi ke direktori yang ada pada home. Nah, di sini kita klik ESA, lalu kita properties. Nah, ini terlihat bahwa parents foldernya atau folder di atas folder ESA adalah home. Berarti sekarang kita berada di ESA, maka seharusnya saya berada di home / ESA seperti ini. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Kita akan mempelajari tentang perintah dasar pada Linux, dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Artinya akan mengkonfigurasi semua lab itu gunakan CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI, baik dengan ingin masuk ke dalam direktori itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalkan file biasanya itu, teman-teman bisa klik-klik saja. Dan bisa teman-teman ingin masuk ke direktori home itu, teman-teman tinggal klik home teman-teman. Mau masuk ke direktori bin, teman-teman tinggal klik saja. Lalu misalkan di CLI itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi misal mau masuk ke home cd home, mau masuk ke bin cd bin, seperti itu. Juga terdapat pwd yang mana ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, misal lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, dan lalu kita buka Linux kita lagi, dan kita ingin melihat sekarang kita berada di folder mana.
Teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat di suatu direktori. Misal saya buka ingin melihat file apa saja yang ada pada direktori home, itu biasanya menggunakan perintah ls. Jadi ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Teman-teman gunakan file, dia akan defaultnya akan langsung begini. Dan juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home. Terdapat lama seperti ini ya, di belakang dolar. Sekarang kita masuk ke dalam root. Jika di file kita cukup masukkan outer lalu klik saja seperti ini. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Lalu kita memasukkan password. Nah, ini di sini saya ingin masuk ke dalam home directory. Kalau di file biasa, teman-teman bisa langsung klik-klik saja. Kalau misalkan di CLI itu, teman-teman bisa menggunakan cd/root. Nah, sekarang kita berada di direktori cd root. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Ini menandakan bahwa kita berada di direktori root. Nah, lalu kita bisa menggunakan perintah ls, lihat isi apa saja file yang berada pada /root. Nah, karena foldernya empty, pada folder root ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu, dia tidak akan memperlihatkan apapun. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke direktori home dengan perintah cd home. Saya berada di home ketika saya pwd. Saya berada pada direktori home. Ketika masuk ke root lagi, dalam slash, saya akan ls. Terdapat banyak file seperti ini, yaitu ada bin, bot, div, etc, dan lain-lain. Jadi jika untuk ingin melihat teman-teman sedang berada di mana, itu dengan pwd. Kita sedang berada di direktori run. Dan untuk melihat file apa saja itu bisa ketik ls. Materi yang kedua yaitu navigasi path, tentang perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux, dan juga ini pada Linux, dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI. Artinya akan mengkonfigurasi semua lab itu menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari dasarnya terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI, baik dengan ingin masuk ke dalam direktori itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalkan file biasanya itu, teman-teman bisa klik-klik saja. Dan bisa teman-teman ingin masuk ke direktori home itu, teman-teman tinggal klik home teman-teman. Mau masuk ke direktori bin, teman-teman tinggal klik saja. Lalu misalkan di CLI, itu teman-teman harus menggunakan cd. Jadi semisal mau masuk ke home cd home, mau masuk ke bin cd bin, seperti itu. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, misal lalu kita sudah 1-2 jam meninggalkan Linux kita, dan lalu kita buka Linux kita lagi, dan kita ingin melihat sekarang kita berada di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd, yang mana dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat di suatu direktori. Misal saya buka ingin melihat file apa saja yang ada pada direktori home, itu biasanya menggunakan perintah ls. Jadi ls/home. Dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Kita coba saja. Jadi ketika teman-teman menggunakan file, dia akan defaultnya akan langsung begini. Dan juga dengan CLI, dia akan langsung masuk ke dalam home. Jadi tanda bahwa kita sedang berada di home. Terdapat lama seperti ini ya, di belakang dolar. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Kita cukup masukkan outer lalu klik saja seperti ini. Sedangkan kalau di CLI, kita harus menggunakan perintah su. Kalau di file biasa, teman-teman bisa langsung klik-klik saja. Kalau misalkan di CLI itu, teman-teman bisa menggunakan cd/root.
Nah, sekarang kita berada di direktori cd root. Bagaimana cara melihatnya? Teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Ini menandakan bahwa kita berada di direktori root. Kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isi apa saja file yang berada pada slash root. Nah, foldernya empty pada folder root ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu, dia tidak akan memperlihatkan apapun. Dengan perintah cd home, saya berada di home ketika saya pwd. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder ESA. Pastikan melalui file saya back, lalu saya masukkan ke directory home. Jadi untuk masuk ke dalam directory seperti ini, teman-teman harus menggunakan cd/root. Jadi jika untuk ingin melihat teman-teman sedang berada di mana itu dengan pwd, kita sedang berada di directory run. Kita masuk ke video yang keempat, yaitu spesial karakter. Nah, saya akan menjelaskan gambar lengkung ini ya, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah pwd, dan saya berada pada home ESA. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam root. Kita ketik su, kita masukkan password. Saya sudah berada di home/ESA. Kenapa masih ada lambang slash seperti ini, sedangkan ini melambangkan bahwa kita berada di home directory. Jadi home directory root itu bukanlah pada /home/ESA atau /home/user. Namun home di directory root itu berada pada directory dengan nama root seperti ini, cd root. Jadi seperti ini ya, lengkungnya sudah muncul, yang mana ini menandakan bahwa kita berada di home directory, dan home di directory root itu pada directory dengan nama root, jadi bukan pada di directory pada nama home. Lalu saya akan keluar dari root, saya clear. Lalu yang kedua ada karakter dolarnya seperti ini, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya, jadi bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat lambang yang ketiga, yaitu pagar. Itu merupakan lambang pada root. Oke, di sini terdapat lambang pagar ya, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama CLI-nya teman-teman memiliki pagar atau terdapat lambang pagar seperti ini, berarti teman-teman berada pada root juga. Saya akan keluar, saya ls. Nah, berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. ls titik itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Lalu saya ketik ls titik, lalu dia akan menunjukkan isi file pada directory yang sekarang. Saya akan coba untuk masuk ke dalam root lagi, lalu saya masukkan ke dalam /cd. Nah, ini saya akan mencoba ls lagi. Berarti saya meminta untuk memperlihatkan seluruh yang ada pada directory yang sekarang, yaitu pada di directory slash, dia ada apa saja yang ada pada directory slash. Lalu saya masuk ke dalam cd etc. Nah, lalu terdapat juga lambang yang kelima, yaitu *2, yang mana ini melambangkan bahwa directory parent atau directory sebelumnya. Nah, di directory sebelumnya etc itu apa? Yaitu directory slash seperti ini. Akan terdapat directory Apache, lalu kita clear. Saya akan masuk ke dalam directory Apache, yaitu cd Apache 2. Nah, saya akan pwd melihat di mana keberadaan saya sekarang. Sekarang saya berada di Apache 2, yang mana parents directory Apache 2 adalah etc. Jadi ketika kita cd, itu berarti kita masuk ke dalam parents directory. Jadi kita masuk ke dalam etc, yang mana etc merupakan parents directory-nya Apache 2. Maka saya seperti ini. Lalu saya kembali ke parents directory, saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi dengan perintah cd Apache 2. Lalu bisa juga saya menggunakan ls untuk melihat parents directory atau file-file yang ada pada directory seperti ini. Lalu saya bisa juga menggunakan ls untuk melihat parents directory atau file-file yang ada. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu membuat file dengan touch. Kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch. Jadi spesifiknya kita akan membuat file text pada Linux dengan perintah touch. Nah, saya berada di home directory. Lalu kita akan lihat file apa saja yang ada pada directory. Kita klik ls. Di sini terdapat beberapa file yang sudah ada. Di sini terdapat beberapa file yang sudah kita buat ya. Oke, kita buka saja file. Oke, kita langsung buka saja file.
Lalu samakan dengan file apakah terdapat direktori samakan dengan file apakah terdapat direktori siapa txt, test.txt. Apakah terdapat direktori siapa txt, samakan dengan file apakah direktori siapa txt. Nah, ini sama. Lalu kita langsung sinkronisasi dari tampilan CLI. Lalu kita akan membuat teks yaitu dengan perintah touch. Nah, dia otomatis akan langsung terbuat ya teman-teman. Lalu kita bisa perintah ls, langsung ada ya 2323txt. Lalu dia akan muncul pada tampilan file. Teman-teman bisa menggunakan metode absolute yang sudah ada pada video sebelumnya. Lalu saya clear dulu. Nah, saya akan coba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Kita akan touch dari sini tanpa ke dokumen. Seperti ini, cd dokumen. Nah, saya akan membuatnya melalui home directory, biasa tanpa ke dokumen. Kita touch dokumen, maka secara otomatis di dalam dokumen langsung terbuat file, lalu dia akan terbuat, dan itu ketika kita membuat absolute patch. Kita remove, lalu kita ls dokumen, lalu kita masuk ke materi yang keenam yaitu perintah ls advance. Oke, di sini kita akan memperkenalkan dengan perintah ls advance. Jadi seperti ini kita kalau ls itu adalah perintah untuk melihat suatu directory. Dan lalu apa bedanya dengan ls advance? Itu dia memperlihatkan lebih detail dibandingkan perintah ls biasa. Oke, kita masuk saja ke terminal, lalu saya ketik pwd. Lalu di sini kita berada di directory home esa. Lalu di sini saya akan ls, dia akan memperlihatkan file yang sudah saya buat di sebelumnya. Kita clear saja. Lalu kita akan lihat detailsnya. Kita ketik ls min a. Di sini ls-a itu untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jika kita ls biasa, dia cuma akan menampilkan yang terlihat saja, tidak sama yang tersembunyi. Jika kita gunakan ls-a itu biasanya diawali dengan titik ya. Lalu di sini ada juga ls-l. Ini digunakan untuk detail di setiap file. Oke, di sini kita harus tahu yang September 24. Di sini terdapat beberapa aktivitas kita ya, dari mulai tanggal membuat, terakhir membuat. Lalu di sini kita juga bisa menggabungkannya. Kita ls min la untuk melihat identity interface pada file. Nah, jika diawali dengan titik, itu adalah direktori yang tersembunyi ya. Kita masuk ke materi yang ketujuh yaitu membuat direktori dengan mkdir. Di sini kita akan membuat sebuah direktori dengan perintah mkdir. Nah, di sini saya sedang ada di home directory. Kita ls. Hanya ada direktori default seperti ini, ada dokumen dan lain-lain. Lalu kita akan coba membuat direktori baru dengan perintah mkdir direct new. Kita bisa masuk ke direktorinya, kalau di file biasa itu tidak bisa. Jadi seperti ini, cd. Lalu di sini ada metode lain untuk membuat direktori ke direktori lain. Kita cd, lalu clear. Karena sebelumnya saya membuat satu direktori yaitu mkdir direct new. Lalu kita akan membuat direktori dir 1, dir 2, dir 3. Caranya adalah ketik mkdir dir 1, enter, ketikkan mkdir dir 1, slash dir 2, lalu enter, ketikkan lagi mkdir dir 1, slash dir 2, slash dir 3. Lalu kita akan mencoba direktori dir 1, dir 2, dir 3. Caranya adalah kita ketik mkdir dir 1, kita ketikkan mkdir dir 1 slash dir 2, lalu kita ketikkan lagi dir 1 slash dir 2 slash dir 3, lalu kita bisa ls, lalu kita cd dir 1 ls, ada dir 2, kita masuk cd dir 2 ke ls, dan ada dir 3, kita masuk cd dir 3, lalu kita ls. Ini pastikan tidak ada apa-apa, lalu kita bisa kembali ke parents directory. Kita cd, lalu cd slash 2, lalu saya akan clear saja. Lalu kita juga bisa lihat yang mana file directory dan file biasa dengan perintah ls min l. File directory itu pasti ada objek depannya adalah D, dan kalau tidak ada D itu adalah file biasa, contohnya txt. Nah, ini depannya kosong ya. Kita bahas tentang perintah mv. Mv itu adalah digunakan untuk merename dir atau file. Mv juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Oke, kita praktekkan saja. Kita bisa ketikkan mv halo1, lalu kita akan menggantikan nama dengan desi.txt. Lalu kita bisa ls, akan terganti menjadi desi.txt. Akan sinkron juga pada tampilan filenya. Lalu kita clear saja. Lalu kita juga bisa mv sebagai
perpindahan file. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perintah rm. Rm digunakan untuk menghapus file dan menghapus direktori bisa menggunakan rmdir. Oke, kita coba saja di sini. Saya akan coba menghapus desi.txt, kita menggunakan rmdir. Lalu kita ls. Nah, desi.txt-nya sudah tidak ada. Nah, teman-teman bisa menghapus keseluruhan file dengan lambang bintang. Contoh, saya akan menghapus halo 1 sampai 3. Kita rm. Lalu kita bisa ketikkan rm halo bintang txt. Lalu kita bisa ls. Semuanya hilang. Nah, di sini saya akan coba hapus file directory new dengan perintah rmdir directory new. Ketika saya ls, dia akan hilang. Kita akan coba menghapus dir1 dengan perintah rmdir dir1. Nah, di sini tidak bisa karena di dir1 itu masih ada file. Di sini agar bisa itu syaratnya banknya harus kosong. Kita ketikkan rmdir dir1 /dir2 /dir3, lalu kita enter. Kita ls, lalu kita akan menghapus dir2. Lalu kita ketikkan lagi rmdir1. Nah, kita akan ls. Nah, dir1 akan hilang.